Kalender anak sekolah udah pada merah nih ya. Itu artinya apa, foodies? Libur telah tiba. Yeay, libur telah tiba. Hore! Liburan sekalian jajan kali ya sambil belanja. Mantep tuh foodies, bisa kali. Wah, foodies, ini seru banget. Sekarang Randy lagi di kora-kora. Ini walaupun kora-kora mini ya, tapi udah bikin deg-degan banget. Udah bikin takut banget. Wah, kenceng juga ini. Waduh, selain wahana yang menyeramkan ini, di sini juga banyak kulineran ya, seperti biasa. Nanti kita mau cobain kulinerannya satu-satu. Tolong! First up, kita jajan yang ringan-ringan dulu ya foodies. Baby crab kayak begini sih banyak juga ya di abang-abang gerobakan. Tapi yang ini konsepnya berbeza. Foodies bisa ambil baby crab sepuasnya. Ini ngambil sepuasnya apa gimana? Iya, ngambil sepuasnya. Jadi kakak ngambil sendiri. Terus kalau misalnya gitu sehari bisa goreng berapa banyak loh? Wah, kayaknya bisa ratusan kilo kak. Ratusan kilo dalam satu hari, foodies, luar biasa. Pengen ya kok? Oke. Yang rasa barbecue. Pantesan aja gorengnya nggak berhenti-berhenti. Banyak yang ngambil sampai menggunung tuh di mangkok. Semakin crunchy karena diolah dengan cara deep fry. Bukan cuma luarnya aja yang garing, sampai ke dalam-dalamnya juga loh foodies. Baru deh tuh request bumbunya. Ada salt, pepper, barbecue, keju, dan rumput laut. Favoritnya tetap barbecue. Nah foodies, ini dia nih yang nggak boleh dilewatkan nih. Nah, ini cuminya gede banget. Ini mesti dibakar dulu, habis itu kita ambil di sana ya. Wah, kalau sebesar ini sebutannya udah bukan cumi lagi nih, tapi cumi pakai caps lock ya. Cumi jumbo ini gak pernah absen dari daftar menu di sini. Selalu mengundang orang buat kepo karena aksi bakar-bakar itu loh foodies. Baby Crab & Co selalu deh tuh jadi stand langganan PRJ yang gak pernah sepi. Oke foodies, sambil kita nungguin baby crabnya tadi dirasain, dikasih rasa, kita mau main mesin capit ini. Gratis. Ayo foodies. Main mesin capit emang bikin gregetan nih foodies. Sekali gagal rasanya mau coba lagi dan lagi. Aduh, kurang beruntung foodies. The last coin, kita coba ya. Mau nyapit ya. Percobaan keberapa? Ketiga. Percobaan ketiga tapi gagal. Ya udah. Oke foodies, sekarang nih di depan Randy udah ada cumi bakarnya nih. Ini dengan sausnya ya. Saus tiram tadi yang begitu luar biasa banget. Ini Randy mau cobain nih. Cobain ya. Dibakar dengan saus barbecue plus potongan bawang bombay bikin cumi megalodon ini gak cuma smoky foodies. Dia nggak pedas, gurih, asam, manis campur aduk. Enak banget. Ini cumi segede ini ya biasanya foodies ya. Randy makan tuh dagingnya agak alot. Tapi ini enggak sama sekali. Enak banget, empuk. Pas dikunyah juga nggak ada effort sama sekali. Tadi udah ngambil yang kenyal, sekarang waktu kita move on ke cemilan crispy. Nah foodies, sekarang kita coba baby crabnya nih. Ini dia nih ikonnya ya. Kita pengen tahu. Mungkin foodies bingung ya kok nyeruputnya dari sini, karena ini 2-in-1. Jadi atasnya mangkok, bawahnya gelas, dan sedotannya di sini. Baby crab emang udah bukan primadona baru ya, tapi wadahnya yang inovatif bikin orang jadi penasaran tuh foodies. Tumbler 2-in-1 ini helpful banget loh dalam satu genggaman yang bisa dibawa kemana-mana foodies. Garing, tapi dagingnya berasa, sama rasanya juga berasa. Karena tadi mungkin dikasihnya banyak ya barbecue-nya. Tanpa bumbu pun baby crab ini sudah gurih karena meskipun digoreng cita rasa lautnya masih berasa. Terus foodies ya, biasanya kan kalau kepiting yang dewasa nih, itu kan cangkangnya nggak bisa dimakan kan. Tapi ini karena baby crab, jadi semua bagian tubuh kepiting ini bisa dimakan, nggak pakai effort makannya. Ini kan karena minumannya lemon tea ya, cocok aja gitu. Makan baby crab ini dengan rasa barbecue-nya, terus minumnya lemon tea, es lemon tea itu pas, nggak tahu kenapa pas rasanya.
Beh, camilan seafood ketemu sama yang asam dan segar, udah kayak jodoh aja gitu. Foodies, jalan-jalan di PRJ sama dengan bakar kalori loh. Kalau kaki udah pegel, istirahatnya di sini dong. Penuh jajanan yang bikin lapar mata nih. Nah ini nih idolanya Bu Ibu kalau pergi ke PRJ, yap, bakso. Berasa ada yang kurang nggak sih kalau jalan-jalan tanpa ngebakso? Ini kan ada bakso gepeng sama bakso bulatnya ya. Ini mirip yang terkenal itu ya? Iya. Jadi kalau misalnya foodies di sana ngantri ya, alternatifnya bisa ke sini. Ada 3 pilihan karbonya, yakni mie kuning, bihun, dan kue tiaw. Biar makin gurih, jangan lupa bawang putih plus minyak ya. Paket komplit bakso Singkawang ini isiannya ada bakso halus, gepeng, urat, dan tahu foodies. Nah, makanannya udah ready. Sekarang kita cari minumnya dulu ya. Ayo, let's go foodies. Nah, foodies nih udah dapat minumannya, namanya Magic Water. Apa ya Magic Water kira-kira ya? Penasaran kan? Sama ini juga penasaran. Mbak, langsung bikinin aja ya. Tampilannya mirip air mineral ya foodies, tapi rasanya sesuai namanya yang magic itu nggak ya? Nah, foodies, sekarang saatnya kita nikmatin makanan selanjutnya. Ini makanan simple, makanan semua kalangan ya, makanan yang ramah banget di kantong pastinya. Ini adalah bakso. Tuh, coba ya. Rasanya luar biasa foodies. Ini dikasih bawang goreng juga soalnya. Jadi bawang gorengnya ini nambah rasa gurihnya. Perpaduan racikan bumbu Tionghoa namun dicocokkan dengan lidah orang Indonesia menjadikan kuah kaldu bakso Singkawang berciri khas. Wah, asli enak banget foodies. Dia ada gurihnya, dan gurihnya tuh bukan dari cuka ya, tapi dari jeruk songkitnya tadi. Seger banget kuahnya. Satu lagi nih ciri khas bakso Singkawang, yakni sambelnya yang diracik tidak terlalu pedas agar asamnya jeruk songkit tetap terasa. Nikmati semangkuk bakso tuh enaknya ditutup dengan yang dingin-dingin ya. Tapi bukan si dia dong yang dingin. Aduh, canda foodies. Manis rasanya yang jelas, sama rasa jelinya tuh kerasa banget. Makanya ini disebut Magic Water. Sekilas orang lihatnya kayak air putih biasa, padahal di sini ada manisnya, ada jelinya. Jelinya nggak begitu kelihatan kan? Mungkin itu disebut magic ya, karena jelinya nggak begitu kelihatan sekilas. Memang ya sebutan itu tuh ngaruh banget, bikin orang jadi penasaran. Padahal ini tuh sirup bening dikasih jelly dan es batu aja gitu foodies. Tampilannya mah B aja, tapi rasanya bom. Sebetulnya foodies ini minuman khas Filipina, sebutannya Palamig. Hits banget di negara asalnya dan Indonesia pun mulai ketularan deh tuh. Cobain foodies. Wah foodies, ini di PRJ Randy happy banget karena semuanya udah nih, jalan-jalan udah, terus main wahana udah, terus kita makan-makan juga udah. Ini saatnya sekarang Randy mau pulang, jadi untuk foodies jangan lupa makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Thank you foodies. Katanya nih cuma di Iga Ngebul ini nih yang ngebulnya tuh nggak pakai ngibul. Iganya juga spesial pakai bumbu khas Jawa. Kayak gimana tuh ya? Yuk kita samperin bareng Aga Dirga. Ini kenapa namanya dapat ide Iga Ngebul? Jadi gini, supaya kita, itu sih sebenarnya jadi identitas kita ya. Ketika kita surfing itu akan ada kepul-kepul asapnya itu. Sebenarnya gunanya kepul asap itu buat memperkuat aromanya. Jadi dari yang lapar jadi lapar banget. Kelihatan sih baru megang aja udah bikin Aga auto ngiler. Nah buat pecinta iga nih, ada 2 pilihan ukuran iga yang bisa dipesan, 300 gram dan 140 gram. Sebelumnya, iga udah dimarinasi dan diungkep dulu dengan bumbu rempah resep keluarga Mas Awit. Nah, sebelum disajikan, dibumbui dulu kayak begini nih foodies. Oseng-oseng bentar doang kok, paling cuma 5-10 menitan. Ini kita masukin aja semuanya nih, biar Mas agak kenyang. Semuanya ya? Boleh. Mantap nih semuanya. Ini mas porsi segini mas? Ini yang porsi jumbonya 300 gram memang segini. Ini nih yang belum pernah kita temuin di warung atau kedai iga manapun. Penyajian menggunakan hot plate dan dialasi lembaran kol dong foodies. Katanya sih biar dagingnya nggak lengket tuh di hot plate-nya. Tapi ternyata alasannya bukan cuma itu loh. Si kolnya ini nanti akan nyerap si minyak dari iganya ini. Jadi nanti terakhirnya
ketika udah selesai makan iganya, endingnya makan kolnya tuh udah semua rasa iganya tuh udah nyerap. Mau misalkan sambelnya, apanya, nah. Setelah ditaburin daun bawang, baru deh tuh oles butter ke iganya. So, paham kan foodies kenapa dinamain iga ngebul? Makan iga emang enak, tapi sepi nggak sih kalau nggak ada sambal ya nggak? Nah di sini kamu bisa pilih nih foodies, mau yang rica-rica, bumbu madu, sama bumbu kacang. Atur aja sesuai lidah masing-masing ya. Yuhu, ini kalau foodies pada ngumpul di sini yakin deh pasti pada ngiler atau berebut pengen icip. Soalnya emang sewangi dan semenggoda itu aromanya. Kuncinya ya itu tadi, tambahan butter yang bikin aromanya makin nendang. Foodies, lihat nih, bener-bener iga ngebul yang nggak pernah ngibul. Bener-bener ngebulnya luar biasa nih, liatin kebulannya. Dan ini bukan margarin ya, that's why kenapa wanginya itu bikin ngiler. Foodies, kenapa? Karena yang ditaruh ini adalah butter, beda sama margarin. Kalau butter tuh wanginya bener-bener kayak lemak-lemak yang, wah, yang bikin menggugah selera makan kita. Ini nyaris nggak pakai effort ya foodies, potek langsung lepas, tapi dagingnya nggak ambiat. Ini emang cara marinasinya mantep sih, bukan cuma bikin tekstur daging iganya empuk, tapi bumbunya juga ngeresep. Di setiap gigitannya tuh kayak berasa si bumbu madunya. Mantap. TOP, BGT, Perfecto Indonesia nih. Jadi, kalau saya bisa ceritain foodies ya. Si tekstur iganya ini, dia itu embrodol, emerutul, langsung lepas, empuk, tapi tidak merusak tekstur dari iganya tersebut. Kan ada ya, kita makan iga tuh, saking kempukan, jadi sorry banget nih, kayak di presto. Nah, ini enggak, ini masih berasa iganya, chewy, kenyal, tapi empuk. Gimana jelasinnya tuh? Jangan speechless dulu dong, nggak. Itu iganya kalau dijodohin sama sambal rica-ricanya, oke tuh kayaknya. Nah yang suka pedas, mana nih suaranya foodies? Bener tadi, kalau kata Mas Awin itu, dia tuh ada manis-manisnya. Dan manisnya itu akhirnya bertemu dengan sambal yang katanya super pedas ini. Dan kalau buat saya, masih make sense ini pedasnya. Nggak terlalu pedas gimana gitu loh, cuma memang pedas gitu. Bener-bener empuknya juga nggak ngibul nih si ngebul. Tapi selain ini ya, dia ada dagingnya. Selain ada daging yang foodies, dia juga ada sih lemaknya. Dan lemaknya itu saya kalau makan enak gak bisa ngomong foodies. Lemaknya itu nyes gitu sampai ke otak gitu ya, apa ya? Nikmat banget foodies lemaknya juga. Jadi nggak hanya dagingnya, lemaknya juga ini mungkin bisa diseruput-seruput paling suka ya. Dan fungsi kol bukan cuma mitos ya foodies. Tuh lihat, kita jadi nggak rugi makan iga di sini. Soalnya nggak ada itu daging-daging iga yang nempel, kering dan ketinggalan di hot plate. Yang ada agak malah keenakan dia makan alasnya. Bayangin deh foodies, kol ya kan yang berlumuran sama bumbu iga ngebul. Yummy yummy yummy. Mana suaranya para pecinta kol goreng atau kol bakar foodies? I can hear you. Kartun tuh. Foodies ya. Cobain. Ternyata percampuran bener. Percampuran antara kol yang dibakar ini menjadi apa ya, ketemu si dagingnya tuh jadi unik foodies. Bener sih. Ini bukan sekedar gimmick, bukan sekedar tatakan atau alas karpet. Tapi ini menjadi sebuah perpaduan atau combo jumbo alieno mantap sekali. Daging ayam ngebulnya ini juga nggak kalah endul foodies. Tahu kan kayak aroma-aroma ayam tuh ketika smoky nikmat. Dari luar sampai daging paling dalam sekalipun nggak ada yang luput dari aroma smoky dan bumbu yang kaya akan rempah. Tidak seperti bagian dada,
bagian paha ayam ini lebih juicy dan lebih empuk dimakan. Dan kalau dimakan tanpa apapun, berasa sekali ngebulnya, berasa sekali kayak ada smoke kayak gitu. Dan rasa smoke cukup kuat yang ini. Dibanding si iga ini, rasa smoke dari si ayam ngebul ini lebih kuat dibanding yang iga ya. Itu membuat sensasi yang lebih unik. Judulnya masih manjain lidah nih foodies, tapi kali ini sambalnya pakai sweet chili yang katanya jadi sambal favorit di sini. Smoky chickennya ini, yang si ayam ngebul ini, ketemu sama yang katanya sweet chili sambal. Yang katanya sih manis pedes. Tapi kalau saya cobain tadi foodies, ada manis bener, ada pedes bener, ada asamnya. Tapi justru asamnya itu yang membuat uplifting rasanya. Jadi seger banget. Foodies pernah icip sambal Bangkok nggak? Nah, mirip-mirip deh tuh rasanya. Ada pedas, manis, dan sensasi asam di aftertaste-nya. Endolnya to the max nih kalau sekalian dinikmati pakai nasi daun jeruk yang wangi dan juga gurih. Sebenarnya foodies ada bumbu cocol lain nih buat foodies yang nggak kuat atau nggak doyan pedas. Ada bumbu kacang atau sambal hijau ya, lebih aman tuh. Eits, sebelum keburu seret tuh tenggorokan, minum dulu yuk. Sedot dulu kali gak teh suruhnya. Teh seru ini, seperti namanya, teh dan susu. Ini mungkin kalau kalian pernah nyobain teh susu atau teh tarik kayak gitu, cuma ada hints yang serunya, seperti nama teh seru. Yang bikin unik itu nih. Jadi si serainya ini digeprek. Saya digeprek, ketika digeprek kan keluar cairan tuh, aromanya jadi nyatu, apalagi kita aduk. Itu membuat sebuah cita rasa yang berbeda. Mantap, seger, nggak bikin enak, nggak mateh, dan tidak terlalu manis. Buat kalian yang nggak suka manis, pas banget. Gaskin foodies, bukti sendiri lazisnya iga ngebul ya. Alamatnya di Jalan Madrasah nomor 147 di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Pokoknya cari aja nih yang warung iganya tuh kental banget bernuansa Jawa, oke? Dimana lagi kalau bukan dimakan receh, yang menunya receh tapi rasa nggak recehan. Cuma di sini. Permisi. Loh, adanya yang jual. Surprise! Gemes banget gak sih? Gak cuma promo saji ciliknya aja nih yang lucu dan super cute, tapi cemil-cemil manja di sini juga katanya lagi happening nih foodies. Tempatnya seestetik dan semengemaskan itu ya untuk diupdate di sosmed. Menunya ada apa aja nih? Jadi kepo. Ada mac and cheese, Terus ada apa lagi? ada ayam pedas, Wow. ada ayam nggak pedas, ada ayam pedas, Terus ada apa lagi selain itu? burger, kentang, Terus apa? banyak. Masih banyak lagi. Kalau gitu, aku boleh tahu nggak cara buatnya kayak gimana? Boleh, silakan masuk. Beneran? Budis, ini menarik banget loh Budis. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin aku. Loh, kok jadi berubah jadi besar? Simut tadi mana kak? Hihi, bukan sulap bukan sihir, sama nih kayak menu light meals yang ada di Mat Kunyah ini. Simsalabim abrakadabra, katanya bisa bikin siapapun tersihir karena rasanya, wadidaw. Kenalan nih foodies sama bestsellernya nih, ada mac and cheese yang saus kejunya dibuat 100% homemade, percampuran keju dan susu segar. Smells good. Budis, kalian bisa lihat ya. Ini krimnya bener-bener kental banget ya, Budis. Tuh, lihat. Warna kuningnya juga kuning pekat. Enggak yang bener-bener apa ya namanya tuh, yang apa? Yang encer, no.
Mac and cheese-nya nggak sendirian nih foodies, tapi satu paket sama ayam crispy. Ada pedas dengan campuran saus Nashville atau nggak pedas samsek nih yang ada garlic sauce-nya. Mau dua-duanya sekaligus? Boleh dong, siapa takut. Wah, foodies, mantep banget nih aroma dari kejunya, ayam pedesnya, dan ini juga, aduh, menggerak-gerak banget nih perut, foodies. Foodies, langsung aja kita cicipin ya. Ini namanya mac and cheese bucix. Mantap. Karena spesialis camilan western, asik rugi dong nih kalau cuma cobain satu menu doang. Sekalian dong besti-besti lazis lainnya juga masuk. But first thing first, yang pertama kali diicip udah pasti juara umumnya ya, mac and cheese dengan ayam crispy. Ini berasa banget loh, Mak. Dari kejunya itu kental banget nih. Terus creamy-nya, susunya, bener-bener ini nggak pelit akan bumbu dan soal rasa. Ini nggak bisa berkata-kata lagi aku nih foodies. Gak ketinggalan di foodies tekstur makaroninya yang lembut banget. Secara ya kan dimasak hingga al dente alias tingkat kematangan yang sempurna. Kenyal dan sedikit keras tapi nggak yang mentah atau terlalu lembek itu ya foodies. Pokoknya cocok deh. Buat para cheese lovers, nggak mungkin ini mah nggak dibikin jatuh hati deh sama mac and cheese-nya. Fix atau nggak bisa berword-word lagi kayak Ken tadi tuh. Ya, mac and cheese ini tuh sebenarnya udah endul banget walaupun dimakan sendiri. Tapi masa iya sih nggak tergoda sama geng ayam crispy-nya? Ayo. Ini foodies, bisa dilihat. Nah, ini pakai sausnya saus garlic ya foodies. Tekstur ayamnya ini lembut banget foodies. Kan biasanya kalau ayam itu kan agak ada kerasnya gitu kan, agak lama ketika dikunyah. Kalau ini enggak. Begitu kalian gigit langsung empuk banget ya dagingnya. Coba lagi. Lebih ke manis. Lagi-lagi teknik memasak yang pas banget berhasil bikin tekstur ayamnya TOP banget. Crispy di luar dan juicy di bagian dalam. Pasti ada yang dari salfok kan sama burger yang isiannya kayak tebel banget. Lebih gede dari tangannya kan tuh kayaknya. Ini foodies. Wow, ayamnya, rotinya, ini sayur-sayurannya. Langsung aja, muat nggak ya ke mulut aku? Bismillahirrahmanirrahim. Disebut burger mat pedas karena topping ayamnya yang cenderung pedas khas Rapat Timur Tengah. Meskipun kalau dilihat nih ya, ayamnya itu nggak kelihatan menantang samsek ya foodies. Memang sih dari depan dia nggak kelihatan merah. Tapi soal rasa, ini juara banget. Dan dia rempah-rempahnya itu langsung dari Timur Tengah ya. Untuk soal rasa pedasnya juga. Dan juga dia dibaluti dengan saus tartar foodies. Ini cocok banget nih buat kalian yang suka mukbang makan banyak. Satu porsi yang fix bakalan kenyang mentok sih ini. Apalagi kebayang ya, perpaduan rasa rempah yang kuat ketemu sama asam gurihnya saus tartar. Nano deh tuh. Oke deh, last but not least, penutup yang gak kalah best untuk sesi mukbang camilan western kita kali ini. Tiramisu homemade yang gak boleh di skip nih kalau kamu mampir ke sini ya foodies. Lembut, creamy, serta manis yang pas dengan sedikit hint rasa pahit dari taburan dark coklat di atasnya. Rasanya juara. Ingat-ingat ya, warung Mat Kunyah ini lokasinya di kawasan Cipinang Cibadak, Jakarta Timur. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, aku sekarang lagi pegang kuah di sini. Kalau kita lihat dari warnanya, ini agak-agak kemerah-merahan, berarti ini pedas ya. Tapi kalau dicium dari baunya, ada aroma-aroma segernya. Jadi penasaran, Mas. Ya. Ini aku lagi megang kuah nih. Ini kuahnya mau kita apain sih? Karena setahu aku, ini kita mau makan ayam bakar di sini. Ya, betul. Kenapa ada kuahnya?
Ayam bakar ada kuah pedesnya. Iya, ini tuh menu andalannya Eyang Cadas Foodies. Warna kuahnya semerah oranye gitu tuh karena emang kaya bumbu rempah. Cabai rawitnya juga, aduh ampun deh banyaknya. Ini sebenarnya nih kalau kita lihat kuahnya nih, ini khas masakan dari mana sih? Dari Jawa, seperti mangut asap lah ya. Kuahnya sama seperti ini. Jadi rasanya itu kayak gurih, manis. Gurih-gurih manis gitu. Ya, manis dari apa? Dari santannya aja sih, Pak. Oke. Kalau Foodies pernah makan ayam lodo, nah mirip-mirip deh tuh. Ayam bakar direbus dalam kuah santan pedas. Kuliner ini banyak dijumpai di Tulungagung dan Trenggalek. Sebenarnya baik kuah maupun ayam bakarnya tuh sama-sama udah matang ya Foodies. Tapi di setiap penyajiannya emang kudu direbus dulu selama 2 menitan supaya kuah santannya ngeresep banget ke dalam daging ayam bakarnya. Yuk di absen dulu yuk Foodies. Selain ayam bakar kuah pedas juga ada bebek lengkuas nih. Nasinya juga pakai nasi liwet. Mantep ya. Yuk mau masih anget-anget nih ngebul. Kita seruput dulu kali kuah pedasnya. Rasanya tuh seger. Pertama seger masuk ke mulut, habis itu di langit-langit langsung pedasnya nyebar. Buat dimakan siang hari ini the best banget ya. Dan juga ada kayak agak semilir-semilir merica-merica dikit gitu. Itu kayaknya bikin lidah tuh kalau makan pakai nasi itu pengen nambah mulu rasanya. For your info Foodies, ini ayamnya ayam kampung. So gurihnya double sih. Ayam bakarnya gurih, kuah pedasnya juga nendang gurihnya. Empuk banget, empuk banget. Oke, kita rasain dulu ayamnya. Gila, empuk, bumbunya ngeresep, plus lagi kuah pedesnya mantep. Bener ya, ini kayak ada kuah-kuah yang dibilang katanya kalau makan mangut, ini bener banget. Jadi ayam bakar campur kuah pedes, kayak kamu pernah makan mangut gitu. Ini kuahnya seperti itu, seger pedes. Jadi smoky ayam ya, dicampur dengan kuah pedas yang seger dengan rempah-rempah yang ada, terus campur pakai nasi. Ini jadi sebuah rasa yang unik Foodies. Satu yang pasti kenyang, berikutnya adalah ada pedas menggelitik di mulut, tapi bukan pedasnya, seger juga. Iya, kuah pedasnya ini bisa milih loh. Kalau pengen yang lebih nendang, ada nih kuah yang super pedas. Kuahnya sama, tapi tambahan cabai rawitnya ini yang bikin sensasi pedasnya auto level up. Ini pedasnya nggak 2 kali lipat nih. Ini berkali-kali lipat. Karena rasa pedas yang tadi di langit-langit, ini nambah lagi. Nambah pedasnya nambah lagi, terus sekarang nyebar ke belakang mulut. Mau ayam, mau nasi, bahkan kerupuk gendar sekalipun, kalau ketemu kuah pedas, jadi akur deh tuh di lidah. Lanjut Foodies, kita geser yuk ke si bebek lengkuas Takis Nil. Gede banget. Plus juga bebeknya itu kadang-kadang ada yang namanya bebeknya itu di kulitnya itu agak-agak basah, tapi ini nggak basah dan ada keringnya. Jadi kalau misalkan digigit tuh, minyaknya itu Foodies, dagingnya kita buka empuk banget, empuk dagingnya banyak. Wadidaw, ini mah bikin boros nasi nggak sih? Apalagi nasinya nasi liwet nih yang dalamnya ada ikan terinya. Wah, bener-bener jadi kaya rasa ya. Ampun Foodies, kayaknya dietnya besok aja kali ya. Daging bebeknya lembut banget. Nasi liwetnya asin, ada segernya dikit. Dan juga pas. Satu gigitan sejuta rasa. Ikan-ikan teri kecil ini itu berasa banget di mulut. Bebek lengkuasnya aja udah menaklukkan lidah, apalagi kalau dicocol sama duo maut ini, sambal bawang dan sambal segar cadas. Gimana? Udah mempengen Foodies? Cus atuh samperin. Eyang Cadas ada di Jalan Jombang Raya nomor 55, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bukanya dari jam 11 siang ya, sampai jam 8 malam. Sip! Makan receh,
Menu receh tapi rasa enggak recehan.